Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daryasa. Melanjutkan dari video sebelumnya, ini adalah doan part yang ke-24. Bagi yang belum menonton video part sebelumnya, silakan nonton terlebih dahulu agar ceritanya mudah dipahami. Menceritakan di dalam kereta, tepatnya di gerbong yang ada handicapped seating. Di sana malah ditempati oleh dua remaja yang asik mengobrol. Di suatu tempat pemberhentian, nenek-nenek masuk dan mengkode remaja tersebut. Namun dua remaja tersebut masih asing mengobrol. Gongcel datang dengan ramah meminta berikan nenek ini tempat duduk. Remaja tersebut menatap sebentar dengan tatapan sinis, lalu melanjutkan pembicaraan mereka dan asik tertawa. Gongcel pun jadi kesal. Dia menguyunkan pukulan sambil bilang tidak memiliki tata krama. Pukulan itu menghantam yang cowok. Gongcel tidak memukul sekali saja, dia melakukannya berkali-kali. Darah si cowok sampai menyebar. Semua yang di sana hanya bisa terkejut. Si cowok berakhir tidak sadarkan diri dengan kondisi yang babak belur. Gongcel mengatakan dia tidak bisa diam saja menghadapi orang-orang yang tidak memiliki tata krama. Si cewek begitu ketakutan, dia segera memberikan kursi pada si nenek sambil meminta maaf. Gongcel mengatakan orang-orang menjadi rendah hati di hadapan kepalan tangan. Jadi tata krama harus diciptakan melalui kekerasan. Dengan tubuh yang berumuran darah, dia mempersilahkan si nenek duduk. Kembali ke timeline utama, Gongcel mendatangi Doan. Dia telah tahu Doan habis mengalahkan dua mantan ketua. Doan tidak menyangka desa ini masuk wilayah In Hyeongdong yang diketuai Gongcel. Doan merasa ini situasi yang gawat. Ada banyak orang yang harus dia lindungi di sini. Di saat Doan mau mengajak pindah untuk bertarung, tiba-tiba Gongcel menundukkan kepalanya, meminta maaf pada guru tata krama telah mengganggu kelas. Darah yang berceceran ternyata darah daging ayam baru saja dia beli di pasar. Dia berjanji akan membersihkan lantainya nanti. Setelah itu dia pergi begitu saja. Doan menyuruh berhenti. Gongcel mengatakan kelas sedang dimulai. Menggunakan kepalan tangan di saat ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tata krama. Setelah itu, dia seperti berbisik pada Doan. Para cewek yang melihat itu ketakutan. Habis itu, Gongcel pergi. Seon menanyakan apa yang orang itu bisikan. Doan mengatakan orang itu tidak mengenakan apapun. Kelas dimulai kembali. Jinseo tetap memanggil si guru dengan kepala desa meski sudah disuruh panggil guru. Arin dan Minhye asik melihat anjing yang baru masuk tadi. Hanya Jihan yang tampak terlihat serius mengikuti kelas. Dia memberikan pertanyaan mengenai beda etiket timur dan barat. Seon langsung menyuruhnya jangan bertanya hal tidak berguna yang membuat kelas ini makin lama. Yena datang berbisik ke Doan. Apa kelas membosankan ini belum selesai? Ternyata itu terdengar oleh si guru. Gongcel masih berada di luar kelas. Dia kesal melihat mereka yang menurutnya tidak sopan selama di kelas. Dia anggap mereka tidak memiliki tata krama. Si guru kemudian menanyakan ke Doan, apakah nanti ada waktu kosong. Pindah ke kantor distrik Gwanak. Di sana ada Bupati Distrik Seondong, Kim Dong-seo, dan Bupati Gwanak sendiri, Kim Ah-kwon. Dong-seo membanggakan distriknya yang banyak pengunjung. Ah-kwon memberitahu Gwanak juga akhir-akhir ini sedang mengembangkan desa Hanok untuk wisata. Dong-seo tahu di sana ada sekolah etiket. Dia ceritakan rumor di sana cukup buruk, sesuatu seperti tempat orang-orang mati. Balik lagi ke desa wisata In Hyeongdong. Malam hari di saat semua orang tertidur, Gongcel pergi ke penginapan Doan dan yang lain. Dia tidak bisa diam saja melihat orang-orang tanpa tata krama di sini. Dia masih menganggap tata krama diciptakan melalui kekerasan. Karena itu dia memilih mengajarkan sendiri pada mereka. Masuk ke penginapan, dia hanya melihat para cewek yang lagi tidur. Meski begitu, dia tetap melanjutkan masuk. Tiba-tiba ada Jihan di belakangnya yang berkata, "Beraninya kau masuk ruangan ini?" Gongcel sampai tidak sadar Jihan tiba-tiba di belakangnya. Jihan menggunakan perban membungkus kepala Gongcel. "Sepertinya kau adalah orang yang tidak memiliki tata krama." Minhye terbangun dari bunyi yang agak berisik tapi dia tidak melihat apapun. Sementara itu Doan pergi menemui kepala desa. Doan menanyakan kenapa memanggilnya ke tempat ini di tengah malam begini. "Apa kau belum sadar? Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Maaf, kau harus menghilang." Sementara itu, Jihan membawa Gongcel keluar. "Serangan mendadak di awal. Kau benar-benar tidak memiliki sopan santun."
Sepertinya aku harus menggunakan kepalan tanganku. Sepertinya definisimu tentang tata krama berbeda dari yang ada di kamus. Jian mulai bergerak. Dia sebenarnya tidak ingin bertarung, tapi di situasi ini dia tidak punya pilihan lain. Jian melompat berputar di udara, melepaskan tendangan taekwondo. Gongchol mencoba menyerang balik dengan tinju. Jian menggunakan bahu Gongchol untuk melompat salto dan melakukan tendangan taekwondo lagi. Gongchol rupanya bisa menangkisnya. Bagi Gongchol, ini bukanlah bertarung, tapi edukasi etiket. Kembali ke kepala desa, dia seperti akan bertarung. Dia katakan tidak peduli siapapun lawannya, dia akan melenyapkannya. Ternyata dia mungkin mengenai Gongchol yang akan melakukan itu. Maka dari itu, kepala desa memanggil Doan ke sini agar Doan tidak bertemu dengan Gongchol. Kepala desa menyuruh Doan pergi dari sini sebelum terlambat. Akan berbahaya jika tetap berada di sini, khususnya Doan, karena Doan sudah menjadi target. Kepala desa menceritakan mengenai Gongchol. Gongchol tumbuh di desa ini saat dia masih sangat muda. Dia memiliki kepribadian yang sopan dan lembut. Fisiknya lebih kuat dibandingkan teman-temannya yang lain. Suatu hari dia berubah. Di kala itu ada temannya yang menguap terlalu keras di saat pelajaran etiket. Dia sampai mengangkat tangannya. Gongchol berdiri mendekati orang yang menguap itu. Si kepala desa terkejut melihat Gongchol. Dia tidak bisa melupakan ekspresi yang dibuat Gongchol sampai sekarang. Karena pada saat itu, dia melihat Gongchol seperti melihat hantu. Malamnya, orang yang menguap itu terlihat tidak sadarkan diri mengapung di sungai dengan kondisi yang mengerikan. Saat kepala desa masih ketakutan melihat itu, Gongchol mendekatinya, mengatakan, mulai dari sekarang tidak ada lagi yang mengganggu kelas. Aku akan mengajari mereka tata krama secara langsung. Kepala desa mengatakan, di kelas sore tadi, Gongchol juga menunjukkan ekspresi itu pada kelompok Doan, jadi dia telah menargetkan Doan. Si anjing datang, dia mutar-mutar di sekeliling Doan, seperti memberikan petunjuk, namun Doan tidak mengerti. Sementara itu, Jian terhempas menabrak bangunan. Gongchol mendekatinya sambil menanyakan apakah Jian sudah mempelajari pelajaran yang dia berikan. Jian berdiri kembali, menegaskan kalau kekerasan dan tata krama tidak ada kaitannya. Tentu saja ada, ucap Gongchol yang melayangkan pukulan dari belakang Jian. Jian dapat menangkap tangan Gongchol, memutarkannya menggunakan teknik Aikido, lalu melemparkannya menabrak bangunan. Jian berkata, aku tidak menyangka kau sungguh menggunakan kepalan tangan hanya untuk kepercayaan yang menyimpang. Pertama kali aku memukulmu, aku langsung menyadari kau berbeda dari orang lain. Gongchol langsung bangkit. Dia tahu Jian masih menyembunyikan kekuatan asli. Gongchol maju cepat ke Jian, mengatakan tidak sopan pada lawan kalau tidak serius bertarung. Mendengar itu, Jian mulai serius. Dia menggunakan kemampuan yang dibilang masternya untuk tidak pernah menggunakannya. Saat mereka mau sama-sama menyerang, Minhye malah muncul. Dia seperti masih mimpi, matanya masih tertutup. Gongchol tampak kesal waktu pelajarannya diganggu. Jian merasa ini gawat. Dia bergegas ke tempat Minhye, membuat Minhye pingsan. Saat Jian terfokus pada Minhye, Gongchol menyerang dari belakang. Dia anggap perlakuan Jian yang mengalihkan perhatian ke yang lain di saat pelajarannya itu tidak sopan. Doan mengikuti si anjing. Doan belum mengerti ini kenapa. Lalu dia heran melihat puing-puing berserakan. Lalu si anjing berhenti di sebuah kolam dangkal menggonggong-gonggong di sana. Doan ke sana dan langsung terkejut melihat Jian yang terendam di sana. Doan mencoba membangunkan Jian sambil bertanya apa yang terjadi, siapa yang melakukan ini. Doan langsung teringat dengan perkataan Gongchol yang berbisik padanya mengajak pertarungan resmi malam ini karena saat ini masih jam pelajaran. Gongchol memberitahukan lokasinya. Pergilah Doan ke tempat Gongchol. Doan tampak sangat marah. Di saat yang bersamaan muncul quest baru namanya Tata Krama disuruh mengalahkan Gongchol. Gongchol telah menunggu Doan di dalam. Dia sadar Doan ada di luar. Gongchol mengatakan tepat waktu adalah bentuk kesopanan terkecil yang bisa dilakukan seseorang. Namun Doan terlambat 10 menit dari waktu yang ditetapkan. Doan menghancurkan pintu masuknya. Setelah itu berkata, coba ajari aku pelajaranmu juga. Menceritakan mengenai pelatihan Jung Seoyoung, dia melakukan push up sambil ditarik oleh sapi perkasa hanya menggunakan batu untuk menahan. Saat hitungan ke 100, rantai pengikat mereka berdua tidak kuat lagi, akhirnya putus. Saking kencangnya tarikan tadi, si sapi menjadi terguling-guling.
Karena tidak sampai 100, Sejong ingin melakukannya lagi besok. Badannya Sejong sekarang terlihat lebih berotot dan tampak sedikit lebih tinggi. Kakeknya datang menyuruh Sejong kembali ke Seoul. Sejong diam sesaat lalu bertanya, bagaimana bisa seseorang begitu kecil dan pendek? Kakeknya langsung melontarkan upatan. Kakeknya mengatakan lagi untuk kembali ke Seoul. Dia katakan latihan ini tidak akan pernah selesai. Si kakek menceritakan mengenai The Great Body. Itu suatu berkat yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga terpilih. Namun orang yang sama memiliki The Great Body dapat memiliki kekuatan yang berbeda, bergantung pada waktu kemunculan dan perkembangan. Bagi laki-laki seperti Sejong, kemungkinan untuk berkembang mendekati tidak terbatas. Kembali ke Doan, Gongcheol berdiri sambil mengatakan tata krama Doan sudah sangat parah. Doan langsung menyerang, dia melompat menggunakan Falcon Drop. Satu kaki Gongcheol terangkat, tapi dia bisa menahannya. Gongcheol mengatakan, tidak memiliki tata krama bukan kesalahan Doan. Doan hanya tidak menerima pendidikan yang benar. Doan menjaga jarak dulu. Gongcheol langsung mendekati Doan sambil mengajak mulai kelas etiket. Pukulan dilepaskan ke Doan. Doan juga bisa menahannya. Doan berkata, bicaralah semaumu, karena aku akan menghancurkan filosofi konyolmu itu. Gongcheol menambah kekuatan pada pukulannya. Doan yang menahan itu membuat lantai kayu di pijakannya tidak kuat menahannya. Setelah itu, tangan Gongcheol mengarah ke kepala Doan. Cerita tentang Ha Jin-ho yang membawa 4 anak Sunlight Shelter bermasalah ke sekolah tata krama. Mereka terpaksa terhenti. Jalan mereka terhalang oleh batu yang besar. Di saat Ha Jin-ho mengajak kembali dan cari jalan lain, tiba-tiba ada seseorang yang mendorong batu besar tersebut keluar jalan. Orang itu adalah Gongcheol. Kembali ke waktu sekarang, selagi tangannya menuju Doan, dia berkata, sejak muda aku sudah sangat baik dalam menggunakan tubuhku. Tidak disangka, Doan menepis tangannya itu. Aku bisa dengan mudah melakukan apa yang tidak mungkin bagi orang lain. Di saat dia ngebacot, Doan bersiap melakukan serangan lagi. Doan menggunakan multi-strike destruction, semuanya mengenai tubuh Gongcheol. Namun Doan heran, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda melebihi pukulannya. Pukulan Doan tadi tidak berdampak pada tubuh Gongcheol. Seperti yang sudah diduga, Gongcheol memiliki The Great Body. Gongcheol pun sudah tahu dia memiliki The Great Body. Doan langsung menjaga jarak darinya. Aku telah menemukan alasan dari tubuhku. Ini semua telah diputuskan sejak mereka lahir. Kau yang memiliki tubuh normal tidak akan bisa menang dariku. Doan sadar itu hal yang luar biasa. Namun Doan katakan dia juga memiliki hal yang luar biasa. Doan menggunakan Orb of Transcendence yang cara pakainya dihancurkan. Sistem mulai memilih secara random aktif skill yang akan di-transcendent. Aku akan menghancurkan filosofi konyolmu itu dan juga tubuhmu sampai berkeping-keping. Di restorannya Sehi, Sehun membuat maskot restoran. Inilah bentuknya. Dia kasih slogan ngemil ekstrim David Sehun. Meski dia membuat hal nyeleneh, tapi renovasi restoran berjalan lancar. Hanya butuh beberapa hari lagi untuk selesai. Sejong datang. Dia terlihat tidak suka dengan interior bergaya tua seperti ini. Dia mengatakan kalau ingin membuat suasana modern chic seharusnya lebih banyak menambahkan sensasi di dalamnya. Dia pun mengejek selera estetika Sehun yang buruk. Sehun membantah kalau seperti itu dia katakan makanannya akan terasa ada besi dan kulit. Sejong mengatakan tidak tertarik dengan manusia kentang macam Sehun, jadi menanyakan di mana Doan. Kembali ke Doan, setelah Doan mengatakan akan menghancurkan tubuh Gongcheol berkeping-keping, Gongcheol langsung menuju padanya sambil bilang itu tidak mungkin. Sementara itu, skill yang terpilih di Transcendent adalah Blind Spot Strike menjadi Make a Blind Spot. Doan langsung menggunakannya, mengarahkan ke ulu hati Gongcheol. Akan tetapi itu seperti tidak berdampak. Doan pun heran dibuatnya. Di sisi Gongcheol, dia tidak merasakan sakit sama sekali, malah dia merasa geli. Doan jadi meragukan apakah skillnya benar-benar telah transcendent. Gongcheol jadi menganggap Doan bercanda di tengah pertarungan. Dia pun kesal dibuatnya. Aku bertemu beberapa orang sepertimu dengan tata krama yang buruk. Flashback, anak-anak bermasalah Sunlight Shelter di sekolah etiket. Mereka pada merokok di luar. Mereka benar-benar merasa bosan di sini, tapi tidak punya pilihan karena perintah Jin-ho. Datang beberapa anjing, mereka jadi asing main dengan anjingnya.
Tiba-tiba muncul Gongchol. Dia mengatakan tidak menduga anak-anak Sunlight Shelter merokok di lapangan sekolah etiket. Si Perang kesal mendengarnya. Dia ingin memberikan Gongchol pelajaran. Anak yang pakai kacamata menghentikannya. Dia mematikan rokoknya sambil mengatakan apakah ini cukup. Dia juga menyuruh dua temannya yang lain mematikannya juga. Gongchol mendudukkan kepalanya berterima kasih atas pengertiannya. Gongchol kemudian melihat ke pohon di dekatnya, memberitahu pohon ini melambangkan kesopanan, tumbuh menjulang ke langit, menyebarkan cabang-cabang yang lurus. Aku harap kalian juga belajar mengenai kesopanan dari pohon ini. Dua anak ini terlihat tidak suka dengan Gongchol, sementara yang kacamata dapat melihat Gongchol memiliki tubuh yang bagus. Kembali ke waktu sekarang, terdengar bunyi dentuman besar dari luar. Doan tampak telah terkena serangan. Doan masih heran skill Transcendent tidak bekerja. Entah kenapa Gongchol malah berjalan pergi menyuruh Doan kembali. Mulai dari sekarang, aku benar-benar akan menggunakan kekerasan. Doan melihat ada tanda di punggung Gongchol. Ternyata itu tanda dari skill Make a Blind Spot. Setelah memberikan tanda Blind Spot, serangan menggunakan Blind Spot Strike ke tanda itu akan menghasilkan critical damage yang mengabaikan pertahanan. Doan pun ingin mencobanya. Melihat Doan ke arahnya, Gongchol pun juga berbalik. Dia suka dengan ketangguhan Doan. Doan menggunakan skill fast menuju ke belakang Gongchol, lalu langsung berbalik menggunakan Blind Spot Strike ke arah tanda Blind Spot. Serangan ke arah itu menghasilkan critical hit. Gongchol sampai terbang dibuatnya. Namun dia bisa mendarat dan menghentikan lajunya. Gongchol berlari menuju Doan. Dia anggap Doan sekarang telah serius. Tiba-tiba, Doan menghilang dari pandangannya. Doan ternyata di bawahnya menggunakan Falcon Revolve, skill Falcon Drop yang dulu mendapat Transcendent. Serangan itu mampu membuat Gongchol terbalik di udara. Di saat lagi di udara, Doan melompat bersiap dengan skill Blind Spot Strike lagi. Skillnya mengenai tanda Blind Spot lagi, menghasilkan critical hit. Gongchol dibuat terhantam keras ke lantai, darah keluar dari mulutnya. Doan menjambak rambut Gongchol sambil menekan punggungnya. Melihat kau yang memiliki titik buta, kurasa di Great Body itu tidak sempurna. Kembali ke restoran Sihi. Setelah disebut manusia kentang, Sehun mengejek Sejong yang berpihak pada Boramaedong karena Bang Cendong dihancurkan. Anggota biasa Jong Sejong, jika kau memiliki urusan dengan ketua kami, sebelum itu kau harus melewatiku dulu wakilnya. Sejong balik mengejek, menanyakan apakah posisi Boramaedong ditentukan dengan kemampuan bicara. Sejong mengatakan jika posisi ditentukan oleh kekuatan fisik, posisi Sehun akan lebih rendah daripada tanah. Sehun kesal mendengarnya, dia membalasnya dengan mengatakan tubuh Sejong bakal lebih pendek daripada ekor babi karena lutut yang tertanam di tanah. Lalu Sehun menuangkan air ke kepala Sejong sambil berkata, mungkin kau tumbuh seperti tanaman, kau harus tumbuh dengan baik. Sejong mematahkan kepala maskot buatan Sehun. Sejong mengungkit perbedaan fisik dia dan Sehun. Karena pada tidak mau terus bicara, akhirnya mereka pun memutuskan bertarung. Pertarungan di Great Body melawan Extreme Body. Tinju mereka sama-sama mengenai wajah. Flashback lagi di masa latihan Sejong. Kakeknya lagi naik perahu di sungai bersama banteng. Sementara itu Sejong seperti melakukan bersemedi di bawah air terjun. Perahu yang ditumpangi kakek tadi jatuh ke atas Sejong. Sejong pun bisa merasakannya langsung menghancurkannya. Sejong protes pada kakeknya. Kenapa tidak mengatakan sesuatu kalau ada yang jatuh? Jadi dia tidak harus menghancurkannya. Si kakek menghampirinya, memberitahu kehancuran adalah sifat alami seluruh makhluk hidup. Sejak awal, manusia bertahan hidup dengan cara menghancurkan, membunuh, dan mencuri. Bagi orang-orang yang terlahir dengan the Great Body, menghancurkan lebih mudah daripada bernafas. Si kakek mengarahkan tongkat ke Sejong, menyuruh Sejong ingat bahwa tubuh Sejong hanyalah kolam. Yang lebih penting adalah apa yang hidup di dalam kolam tersebut. Setelah itu Sejong dibuat terhempas hanya dengan pukulan santai kakeknya menggunakan tongkat. Si kakek kemudian mengatakan, jadi apa yang akan kau simpan dalam kolam? Apakah ikan mas atau imugi? Imugi adalah makhluk mitologi Korea berbentuk naga.
Kembali ke pertarungan Sejong melawan Sehun. Sehun memuji tubuh Sejong yang luar biasa meski ukurannya kecil. Sejong mengatakan ukuran tubuh bukan masalah. Dirinya dan Sehun memiliki kualitas tubuh yang berbeda. Sehun tidak terima tubuhnya diremehkan. Dia duluan bergerak. Dia terbalik di udara oleh Sejong yang menggunakan Aikido. Saat Sehun masih di udara, Sejong langsung memukulnya. Sehun dibuat terlempar. Sehun dapat mendarat dan menahan lajunya. Namun begitu dia mengangkat kepalanya, sudah ada Sejong di depannya yang berkata, "Tubuhmu tidak begitu buruk, sempurna buat dihancurkan." Sejong seperti menggunakan knife hand strike mengenai leher Sehun. Pukulan ini yang digunakan Sejong untuk memotong kepala maskot buatan Sehun. Ternyata Sehun masih bisa menahannya, walau itu menyakitkan, dia tetap mengejek ini serasa digigit nyamuk. Sehun mencoba mendakap Sejong. Sejong melakukan slide menyapu kaki Sehun. Sehun sekali lagi dibuat terbalik di udara. Sejong kemudian melutut tepat di ulu hati Sehun. Sehun masih saja tak kuat. Dia katakan ini menggelikan seperti digigit kutu. Padahal sebenarnya dia menahan sakit. Sejong tiba-tiba berada di belakangnya lalu menginjaknya. Lagi-lagi Sehun bersikap sok kuat. Kali ini mengatakan serasa digigit mitokondria. Flashback latihan Sehun bersama Jonathan di sebuah sungai. Sehun disuruh berenang sambil membawa perahu karet yang di atasnya ada Jonathan dan buayanya. Jonathan memberitahu mengenai ekstrim body, didapat manusia normal melalui latihan di lingkungan yang ekstrim, intensitas yang ekstrim, dan periode waktu yang ekstrim, hingga melampaui limit tubuh manusia dan mendekati tubuh yang sempurna. Sehun menanyakan, tidak peduli seberapa kuat ekstrim body itu, bukankah itu masih tetap rendah di hadapan great body? Sehun juga menanyakan apakah dia dapat mengalahkan pemilik di great body. Jonathan berkata, "Kau sudah berlatih dalam keadaan bahaya setiap hari. Apa kau pikir tubuhmu akan hancur ketika berhadapan dengan pukulan kehancuran? Buktikan usaha ekstrim itu lebih kuat dari bakat murni." Kembali ke waktu sekarang, Sehun mengatakan jangan sombong hanya karena dia membiarkan diserang dengan sengaja. Setelah itu Sehun mencengkram kaki Sejong mengangkatnya. Sejong pun heran bagaimana caranya Sehun tahan dari serangannya. Sehun mengatakan sebuah adamantine yang padat tidak akan pernah hancur. Setelah itu Sehun membanting Sejong ke lantai. Dia tidak hanya melakukannya sekali tapi berkali-kali. Terakhir meremparkannya sambil mengatakan dia kesal Boramaedong menerima Sejong tanpa izin darinya seorang wakil ketua. Sehun kemudian memasang kembali kepala maskotnya. Setelah itu bergerak kembali ke Sejong sambil berkata, "Mulai dari sekarang, aku akan menendangmu keluar dari Boramai dengan otoritasku sebagai wakil ketua." Sejong tidak punya pilihan. Kali ini dia akan bertarung dengan serius. Dia juga bergerak ke Sehun sambil berkata, "Aku akan menunjukkan padamu apa yang hidup di dalam tubuhku." Baru saja mau melancarkan serangan, tiba-tiba telepon berbunyi. Ada pesan suara yang mengatakan halo. Mereka berdua jadi terhenti mendengar apa pesannya. Suara itu kemudian mengatakan dia tahu rahasia Hadoan.